Udah aman, langsung kita serang cuy. Nah akhirnya satu Brody, dua double kill ya. Gua pakai inspire bercepat cuy, triple kill. Miniak dong, miniak. Oke. Hello brother, apa kabar lu pada? Selamat datang kembali di channel gua ya cuy. Ya kali ini gua bakal bermain pakai Mia lagi. Karena seperti di video sebelumnya, gua sudah membahas tuh tips and trick bagaimana caranya Mia bisa menyerang dan berlari dengan cepat kayaknya atlet cuy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gua skip videonya ya cuy, langsung ke pertandingan. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam pertandingannya. Nah, di sini seperti biasa ya, gua bakal awal-awal tuh memilih item mentan sepatu agar larinya nggak lambat-lambat amat sih. Bisa kalian lihat juga ya, di sini gua melawan si Brody. Untuk awal-awal si Mia ini jangan terlalu dipaksakan ya coy, karena kan dia tuh sejenis hero late game dan juga membutuhkan beberapa item untuk bisa mengimbangi marksman hero lain. Kita cicil-cicil aja dulu minionnya tipis-tipis, cicil tipis-tipis. Jadi jangan terlalu memaksa ya untuk menyerang si Brody-nya, karena kenapa? Ya tetap saja kita kalah untuk melawan Brody di early game. Nah, Franco kita itu diserang sama mereka berdua, jadi ya harus kita bantu. Jangan diam-diam aja di lane-nya cuy. Lihat juga mapnya dan bantu backup kawan-kawannya. Di sini gua serang si Brody, dia menjawab dapat satu. Ya walaupun gua dibantai oleh Angel lah, tapi lumayan sih Brody-nya dapat juga. Sepertinya Franco kita di sini agak sedikit barbar ya. Ya walaupun begitu kita tetap saja untuk fokus ke lane kita sendiri dulu, karena belum ada war. Kita cicil minionnya tipis-tipis dan jangan terlalu memaksakan untuk melawan Brody di sini karena item kita belum jadi cuy. Karena gua lihat si Brody-nya itu ke mid, inilah kesempatan gua untuk membersihkan lane atas. Ya kalau bisa sih jangan fokus ke lane-nya doang ya coy. Lihat juga mapnya, kalau ada kesempatan nge-push turret ataupun ada open war teman kita atau tank buka war ya kita ikut war, jangan diam aja di line. Bantu juga temannya tipis-tipis. Dan perlu diperhatikan juga, kalau posisi warnya itu di bawah sedangkan posisi kita itu di atas, ya udah jangan terlalu dipaksakan kali, cukup kita fokus jaga lane kita, bersihkan minion dan berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan di turret kita agar tidak kecolongan turret kita itu dihancurkan sama pihak lawan ya cuy. Bisa kalian lihat juga, walaupun Brody-nya cuma sekali hit gua, darah gua tuh udah hampir seperempat dari darah penuhnya habis, sedangkan gua ya belum terasa sama Brody-nya karena juga itemnya belum jadi. Jadi itulah gunanya kita untuk bertahan di turret dulu untuk jadikan item dan menjaga posisi landing kita itu tetap aman. Jadi di sini si Hilda itu ngebacotin tim kita. Ya udah, lihat aja nanti kita kasih paham ya kan. Langsung aja kita backup dari Franco. Nice, dapet, kita hit. Oke, nantep juga alpanya dapet. Datang juga Vale-nya, kita babat sekalian. Ulti, ngindari ulti Vale ya. Jadi maksimalkan ulti Mia itu untuk keadaan genting coy. Misalnya kan lu di hit tuh atau mau di gank sama musuh, ya udah lu pakai ultinya. Tapi kok cuma hanya sekedar di hit aja, ada kemungkinan untuk bisa lari, tahan dulu ultinya. Lu lihat dah di sini Fanny-nya mulai ngerusuh. Ya udah kita backup. Jadi kita sebagai MM tuh jangan cuek-cuek banget, karena ya kita tuh salah satu damage yang terbesar di game. Kalau nggak ada kita ya mau nggak mau warnya itu amburadul, ataupun kalau nggak ada kita ya bisa kalah tim kita. Makanya perlu juga kehadiran MM kita di situ. Apapun itu ya coy, pokoknya jangan cuek-cuek lah sama tim kita sendiri kalau mau menang. Udah menit segini sih seharusnya Mia udah agak sedikit sakit sih. Udah bisa lah kita untuk ngelawan si Brody ataupun ngimbangin si Brody. Walaupun begitu ya tetap saja kita cari aman, karena kan di map tuh musuh nggak nampak. Jadi kan perhatikan juga mapnya, kalau nggak ada musuhnya hati-hati, bisa jadi kan tuh mau di ganking cuy. Pakai hero yang butuh item-item kayak gini seperti Mia ataupun Leslie ataupun Layla, itu harus sabar-sabar ya coy, karena kan itu butuh banyak item juga buat jadi, minimal 3 lah baru jadi. Nah di sini teman kita tuh udah open war, langsung aja kita bantu coy. Nice, cakep sekali teman kita di sini ya.
Di sini kita mau ngancurin turret atas ya, gua cicil dulu minionnya, langsung saja gua sikat turret atasnya. Jadi walaupun keadaannya udah seperti ini, kalian juga harus pandai-pandai tuh nyari posisinya yang enak yang mana, ataupun posisi yang nyamannya lah kan. Jangan hanya mentang-mentang menang kita tuh posisinya ke MM tuh di depan, nah itu jangan salah ya cuy. Nah kayak gini kan hati-hati tuh ada Vale, jadi semaksimal mungkin positioningnya tuh jaga, apalagi kita MM kan darahnya tipis. Nah di sini gua ulti untuk ngindari Fanny ya, walaupun gua juga tetap mati sih. Iya gimana ya, Fanny kan hero high ground, agak susah sih lah dari Fanny. Bisa kalian lihat di sini gua ingin menjadikan 3 item mental core, karena di video sebelumnya itu gua sudah menjelaskan bagaimana caranya membuat Mia itu bisa berlari dan menyerang dengan cepat. Bisa kalian lihat ya, di sini tuh keadaan tim gua tuh udah kalah jauh dari tim musuh. Kalau udah seperti ini sih ya kita harus pandai-pandai menjaga posisi agar tidak terkena ganking, dan diperhatikan juga untuk jarak menyerangnya itu agak sedikit dijaga lah ya, jangan terlalu di depan kali, apalagi kan itu ada Fanny, ada Vale, karena sekali terkena skill mereka ya kita langsung modar cuy, makanya kita harus hati-hati. Nah buat lu yang kepercayaan nih contohnya tuh kan mati. Gila sih Royalda ini udah snowball parah dia. Ya gitulah coy, kalau kita tuh nggak jaga-jaga posisi ya mati kayak gini. Kalau udah seperti ini jangan terlalu maksakan untuk war, lebih baik kita bersihkan minion, ngambil creep jungler untuk jadikan item kita coy. Dan jaga posisi juga, hati-hati ya, kita open map dengan skill 2, kita bersihkan lagi minion tengah, dan karena lotnya itu ke arah bawah ya kita harus ke bawah coy untuk menyerang silotnya atau menghancurkan silotnya tadi. Nah kita jaga posisi di sini aja dekat turret ya kan, jadi nggak terlalu bahaya banget, takut juga di pick up oleh si Fanny dari tim musuh. Kita cicil lotnya pelan-pelan, kita hancurkan. Oke bagus, sudah hancur. Selanjutnya kita bertahan ke mid lane. Nah Fanny-nya udah tombol parah sih itu. Lo bisa lihat dari situ Sylvananya mengulti tapi nggak dapet dong. Oke nampaknya di sini tim musuh sudah melakukan open war. Nah seperti yang gue bilang sebelumnya ya cuy, kita sebagai marksman itu harus pandai-pandai jaga posisi, bantu-bantu cicil minion ataupun bersihkan line, dan juga jangan lupa tuh mobnya diperhatikan agar tidak terkena ganking dari tim musuh. Nah kayak gini kan posisi kita kan ini udah sedikit tertekan, ya udah sabar-sabarnya dulu kan, kita nunggu momen dimana momen yang pas untuk kita masuk gitu, jadi kita bisa membalikan keadaan. Intinya pakai MM itu jangan sibuk-sibuk kill mulu, perhatiin tuh alennya, bersihkan line, bantu cicil war kayak gini kan. Franco kan mau open war, nah kita bantu nih, kita hit brodinya. Nice, dapat ya, pasti dapat dong, masa nggak dapat. Oke dapat Brody. Jadi ya walaupun Brodinya itu dapat, tetap saja kita dirugikan ya coy. Dan bisa kalian lihat di sini gua terpick up atau terbunuh oleh si Fanny. Ya untung-untung di sini minionnya nggak naik ya, kalau sempat minion naik ya kita pasti langsung defeat dibuat tim musuh. Itulah kenapa gua bilang kepada kalian tadi, gunanya untuk mengclear minion agar musuh tidak bisa berhasil ngancurin turret kita. Jadi kalau kita udah rata nih ya, minion tuh nggak ada yang naik, ya udah mereka nggak bisa apa-apa tanpa minion gitu. Itulah gunanya clear minion. Bisa kalian lihat juga di sini tim gua tuh dibantai ya sama tim musuh ataupun dipojokkan sama mereka. Jadi intinya kalian sabar-sabar aja dulu coy kalau udah keadaannya seperti ini. Jangan bacot membacot, karena kenapa ya, semakin kita bacot ataupun dibacot itu kita mainnya nggak enak loh coy. Kita mainnya pun nggak fokus, salah sih apa, kita jadinya kalah ya kan. Intinya di game ini kan 5 lawan 5. Nah kalau bisa kita 5 bersama teman kita tuh harus kompak gitu coy. Jadi apa yang kurang di tim kita ya kita isi gitu, kita bantu, kita backup, dan kita ejek-ejek ataupun kita hina mereka, karena pun pada dasarnya kita juga tim dengan mereka, jadi ya saling support lah gitu kan. Walaupun keadaan kita seperti ini ya tahan aja dulu gitu, kita clear minionnya, ada lot ya kita defense, kita bawah, jangan paksa war ya. Kalau kita paksa war ya tetap aja kita kalah cuy. Lot pun mulai masuk ke area base kita. Nah di sini gue untung ada ulti, jadi gue berhasil kabur dari serangan si Vale.
Ya udah, di sini kita harus hati-hati ya dalam menjaga posisi, terutama lihat paninya, jangan sampai kita yang diincar pick up oleh si pani. Jaga posisi, jaga jarak dalam menyerang, lihat teman kita, kalau ada butuh backup kita backup, jangan kita malah asik sendiri cuy. Nah di sini gua mati ya di Hilda ya, tapi gua dapat juga shieldnya. Akhirnya tim gua berhasil mendefense serangan dari tim musuh. Bisa kita lihat ya di sini tim musuh mulai melakukan hal-hal blunder. Intinya sabar aja ya. Kalau posisi kita nggak menguntungkan ataupun tertekan, ya udah kita defense saja, bertahan gitu. Jangan coba-coba untuk memulai war ataupun mengenggeng musuh karena posisi kita udah kalah cuy. Kayak gini kan gua coba tuh clear minion gitu kan. Jadi kok ada musuh untuk mengepush itu mereka nggak bisa. Nah di sini bisa gua lihat tim gua sini mau mulai open war, ya udah langsung saja gua backup. Kita lihat dulu posisinya udah aman, langsung kita serang cuy. Nah akhirnya satu Brody, dua double kill ya. Gua pakai inspire bercepat cuy, triple kill. Maniac dong, maniac. Oke, maniac cuy, gila gak tuh, keren habis nggak coy? Kan sudah gue bilang apa tadi kan, intinya sabar dulu coy, karena momen-momen epic comic tuh kadang sering terjadi coy. Di saat kayak gini lah yang bisa kita bantai mereka kan. Kalau udah tinggal lanjut lagi ini sih easy sih, langsung end aja ya kan. Mana lanjut lah. Oke dapet, nice, kita bantai, kita tunjukkan siapa raja di sini cuy, asik. Oke, epic combat pun terjadi dan akhirnya tim gua menang cuy. Akhirnya nggak sia-sia perjuangan dua dan tim gua cuy. Intinya sabar karena kesabaran adalah kunci dari kemenangan, ya enggak? Oke, sekian dulu video dari gua. Jika ada saran atau komentar bisa kalian ketik di kolom komentar di bawah ya cuy. Dan dukung gua terus dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video gua selanjutnya cuy. Thank you, see you, bye bye. Bye, have a great time.